Kita bedah hasil riset, lebih detail hasil risetnya bersama pembuatnya. Sudah ada Ignatius Untung, Country Manager dari Rumah123.com. Baik, selamat pagi Mas Untung. Mas. Riset Anda menunjukkan bahwa dalam 5 tahun lagi, generasi milenial ini tidak akan mampu membeli rumah. Ada faktor gaji, ada juga faktor tadi harga rumah ya. Harga rumah, betul. Ya. Harga rumah di Jakarta. Ketidakmampuan generasi milenial ini lebih karena daya beli yang menurun, atau harga yang naik terlalu tinggi? Mana yang dominan faktornya? Dua-duanya sih kombinasi ya, karena ya kita tahu bahwa harga properti nggak cuma di Indonesia, dimanapun memang selalu kenaikannya lebih cepat daripada kenaikan gaji. Sampai ada iklan kan, ya, kalau iklan developer bilang setiap Senin harga naik, padahal belum tentu tiap tahun gaji naik gitu ya. Jadi kejar-kejaran terus, dan kita ambil data, jadi data yang kita keluarkan, prediksi yang kita keluarkan 5 tahun itu dengan asumsi bahwa kita ambil kenaikan rata-rata penghasilan 10% per tahun. Dan tanpa ada promosi dalam 5 tahun ke depan. Lalu yang kedua, kita ambil rata-rata kenaikan harga properti, harga rumah itu 20% per tahun. Nah, kenyataannya sendiri bisa aja berbeda. Contoh misalnya kalau kita ngomong kenaikan gaji, itu kan dipengaruhi juga inflasi. Ketika inflasinya turun, kenaikan gaji juga nggak bisa tinggi-tinggi, akan ikut turun. Nah, sementara kenaikan properti juga ngikutin siklus. Kita mengenal kalau di properti kita punya teori siklus 8 tahunan. Nah, 2014 sampai 2016 itu lagi slowing. Slowing artinya bukan turun harganya, tapi kenaikannya yang turun. Jadi 20% itu kita anggap relatively ya di tengah tapi agak ke bawah. Nah, seperti yang bilang tadi kan kenyataannya dalam 2 tahun terakhir ini mungkin sulit kita menemukan karyawan yang mungkin masih di rentang umur generasi milenial ya, kelahiran tahun 81 ke atas begitu ya, ke bawah sorry ya, yang gajinya naik 10%. Artinya apakah akan seberapa besar kemungkinan lebih cepat, tidak sampai 5 tahun mereka tidak mampu membeli rumah? Kemungkinannya sih lebih besar untuk lebih cepat, karena satu faktanya ya sekarang inflasi lebih baik ya, maksudnya lebih kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya. Artinya kenaikan gaji pasti juga akan lebih turun, itu satu. Lalu yang kedua, kalau kita melihat harga properti pada titik-titik tinggi kayak kita lihat 2009 sampai 2012 itu bisa sampai 50%, sampai ada yang sampai 100% per tahunnya. Jadi kalau itu terjadi bukan cuma 2021, mungkin bisa maju ke 2019 mungkin. Apakah ada faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi daya beli rumah si generasi milenial ini, misalnya gaya hidup atau prioritas pengeluaran misalnya? Jadi gini, problemnya kenapa begitu? Kalau kita melihatnya satu, milenial tidak pernah diedukasi bahwa beli rumah itu ya kita dulu diajarin ya waktu kecil sandang pangan papan. Sandang pangan dari dulu udah diajarin. Papannya ini nggak pernah dikejar. Jadi begitu kalau ngomong milenial kan umur 22 baru lulus kuliah, yang pertama dipikirin adalah oh saya ganti gadget baru, saya nge-gym, saya yang ngopi di kedai kopi yang mahal itu dan segala macam. Tapi which is nggak apa-apa, it's okay untuk nikmatin hidup, tapi tetap harus dialokasikan untuk sesuatu yang lebih long term. Itu satu. Jadi tidak pernah diedukasi. Nah, terus faktor kedua adalah masih banyak pengembang dan property player yang fokusnya itu ke investor. Karena apa ya, masuk akal karena mereka mau cepet lah, punya produk ya maunya terjual, dan investor itu uangnya ready. Kalau ngomongnya ke milenial, oh butuh waktu untuk di-educate. Nah akhirnya yang membuat harga propertinya naik adalah ketika investornya makin banyak masuk. Jadi kalau kita lihat 2015 saja ya, ketika dibilang property marketnya lagi slowing down, itu market di bawah 300 juta itu nggak sama sekali nggak slowing down, masih ngebut, dan itu banyak yang beli orang-orang yang market atas. Atau seberapa besar kemungkinannya generasi milenial ini merasa bahwa ya karena mungkin kita juga tidak akan terkejar membeli rumah, makanya mending nggak usah aja. Makanya mending nggak usah dikejar begitu. Ya, kita sempat bikin hitung-hitungan begini. Ketika orang harus membeli rumah kan mencicil ya, besarannya berapa sih? Terus kita compare dengan orang harus menyewa. Sekarang menyewa itu kalau kita ngomong rumah di Jakarta dengan harga 300 juta, udah sedikit sekali. Tapi katakanlah ada 300 juta untuk bisa disewa, itu per bulan itu paling nggak bisa 2 jutaan. Ya. Sementara kalau dicicil, itu juga nggak beda jauh, cuma 3 juta. Jadi artinya memang kita melihatnya lebih ke edukasinya yang kurang. Karena gap antara uang sewa per bulan sama cicilan per bulan itu nggak sama sekali nggak jauh. Baik, Anda bilang tadi ada siklus 8 tahunan dari sektor properti. Kita lihat tahun 2013 sampai dengan 2016 properti lagi loyo. Terakhir 2014. Ini bergairah ini tahun 2012 ya kemarin ya. Oh ya, betul. Kalau nanti sektor propertinya rebound, artinya harga akan naik lebih cepat. Sudah mulai rebound. Sudah mulai artinya rebound. Harga properti akan naik lebih cepat daripada sekarang. Nah,
akhirnya kan daya beli generasi milenial menurun. Akan seperti apa nanti kondisi di pasar properti? Beralih kemana mereka? Oke, jadi pilihannya, jadi data yang kita keluarkan tadi adalah cuma 1,7% rumah di Jakarta yang bisa dibeli oleh milenial. Nah, sebenarnya masih ada opsi kayak apartemen. Apartemen masih bisa dibeli dan jumlahnya masih lebih besar. Jadi kalau kita ngomong, ini data dari kita, jumlah apartemen di Jakarta yang bisa dibeli oleh milenial group yang sama, di-compare ke total properti yang ada di Jakarta itu 6,7%. Nggak gede juga sih, tapi mendingan daripada tadinya cuma 1,7%. Gitu, jadi lebih gede. Terus bisa juga bergeser ke contoh Bekasi. Bekasi itu 8,2%. Nah, ini mengerikannya adalah Tangerang. Tangerang itu cuma 1%. Jadi nggak beda jauh sama Jakarta udah. Gitu. Terus Depok, Bogor 0,7%. Terus Bekasi rumahnya saja itu 0,5%. Jadi pilihannya nggak banyak. Jadi kalau di total kita punya data bahwa milenial itu kurang lebih populasinya itu 30%-an dari total populasi Indonesia. Ya kan, ya di Jakarta mungkin bisa lebih besar karena lebih produktif usianya ya. Sementara kalau kita total dari jumlah properti yang bisa dibeli oleh milenial di Jakarta, di Jabodetabek itu hanya 15%. Artinya ada 15% lagi yang siap-siap akan jadi generasi penyewa. Ya, baik, tapi hikmahnya ada peluang di pasar sewa properti. Iya, betul. Baik, terima kasih Mas Untung Sama-sama. dari Rumah 1